Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional, ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di tubuh Basarnas hingga menetapkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi yang merupakan Jenderal TNI dianggap menyalahi aturan. Dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko mengatakan penetapan tersangka KPK dalam hal ini keliru, sebab penetapan tersangka hanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif. Bersama saya Vanessa, berikut informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Basarnas hingga penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi menuai polemik. Pihak TNI dengan tegas menilai KPK menyalahi aturan. Kegiatan OTT tersebut dilakukan KPK pada Selasa 25 Juli di Jakarta Timur dan Bekasi. 10 orang ditangkap, salah satunya Koordinator Staf Administrasi atau Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. KPK mengatakan telah melibatkan Puspom TNI dalam gelar perkara penetapan tersangka. Hasilnya, Letkol Afri dan Kabasarnas Marsdia TNI Henry ditetapkan sebagai tersangka. Dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko mengatakan penetapan tersangka KPK dalam hal ini keliru. Sebab penetapan tersangka hanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif. Di sisi lain, Ketua KPK Firly Bahuri buka suara soal kisru OTT, dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Firly mengatakan pengusutan kasus itu telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam kasus suap di Basarnas, Firly mengatakan pihaknya menyadari adanya keterlibatan dari anggota TNI aktif. Dia mengaku KPK telah berkoordinasi dengan Puspom TNI. Ia mengklaim KPK melanjutkan proses penanganan perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau non-TNI atau militer dan menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan TNI kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut. Firly menegaskan penetapan tersangka di kasus OTT Basarnas telah sesuai mekanisme hukum. Dia mengaku tiap proses penyelidikan hingga penuntutan kasus di KPK merupakan tanggung jawab dari pimpinan. Firly juga menyinggung terkait dukungan Presiden Joko Widodo dalam pengusutan kasus korupsi di Basarnas. Firly sepakat akan adanya perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kasus dugaan suap proyek di Basarnas menjadi evaluasi di tubuh TNI. Dia berharap seluruh prajurit TNI terus solid dalam melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI.
Dia meminta prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI agar terus menjalin komunikasi. Dia juga berpesan pejabat TNI tetap membina prajurit TNI meski tak mengenakan seragam loreng. Di berita kedua, Menteri Perhubungan Budi Karya dipanggil KPK terkait korupsi jalur kereta api. Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Diketahui sebelumnya, kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api terungkap dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada April 2023 lalu. Dari operasi senyap tersebut, total ada 25 orang yang ditangkap dari sejumlah lokasi. Namun, hanya 10 orang yang dijerat sebagai tersangka. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Setelah nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terseret kasus hukum, kini giliran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi namanya dikaitkan dengan kasus korupsi jalur kereta api. Atas kasus tersebut, Budi Karya Sumadi telah rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu 26 Juli 2023. Adapun Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Terhitung, Budi menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar 10 jam. Ia diketahui datang pada pukul 7:25 waktu Indonesia Barat dan keluar dari gedung KPK pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Budi menyampaikan kehadirannya tersebut menjadi bentuk dukungannya terhadap pemberantasan korupsi. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga anti rasuah yang terus konsisten mencegah dan memberantas korupsi. Sementara terkait persoalan pemeriksaan dirinya, ia mengatakan dapat ditanyakan kepada penyidik. Sebelumnya, KPK memanggil Budi Karya Sumadi untuk menghadap penyidik pada Jumat 14 Juli 2023. Namun, Menteri Perhubungan itu tidak hadir dengan alasan sedang dinas di luar kota. Budi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Semarang sekaligus kuasa pengguna anggaran KPA Putu Sumarjaya. Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menggeledah kantor Kemenhub, DJKA, kediaman para tersangka dan kantor pihak swasta yang menjadi rekanan dalam proyek ini. Sebagai informasi, kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api terungkap dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada April 2023 lalu. Dari operasi senyap tersebut, total ada 25 orang yang ditangkap dari sejumlah lokasi. Namun, hanya 10 orang yang dijerat sebagai tersangka. Adapun para tersangka yakni sebagai pemberi suap, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, Muhammad Hikmat selaku Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Yosep Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti. Sementara tersangka penerima suap adalah Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJ KA Kemenhub, Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabakteng, Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabakteng, Ahmad Afandi, PPK BPKA Sulsel, Fadlian Syah,
PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Sintio Pirjani Huta Barat selaku PPK BTP Jabakbar. Di berita selanjutnya, Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan uang zakat. Kini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri lakukan penyelidikan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam gelar perkara yang dilakukan usai memeriksa Panji selama sekitar 4 jam dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat, Selasa 1 Agustus 2023. Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik juga telah memeriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Panji dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Diketahui beberapa waktu terakhir, Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video sab sholat Id campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji. Di berita penutup minggu ini, kritik yang dilakukan akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo dengan menggunakan kata bajingan membuat sejumlah relawan dan juga partai PDI Perjuangan ramai-ramai melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara dan menganggap hal tersebut adalah persoalan kecil. Meski begitu, Rocky Gerung menjelaskan, bajingan merupakan istilah yang bagus, istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Rocky Gerung kini tengah disorot, bahkan dipolisikan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo dengan menggunakan kata bajingan. Rocky mengungkap kata bajingan ini justru memiliki arti keakraban. Menurutnya, kata bajingan kalau dimasukkan di dalam etnolinguistik merupakan istilah yang bagus, istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Bahkan katanya kata bajingan itu merupakan akronim Jawa dari bagus sing jiwo angen-angening pangeran. Dia juga menyebut bajingan itu berarti orang yang dicintai Tuhan. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Lebih lanjut, dia mengatakan tidak menyerang Jokowi secara pribadi.
Bahkan dia heran jika para relawan Jokowi yang malah melaporkan dirinya ke polisi, sementara Jokowi tidak. Dan akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara mengenai dugaan penghinaan yang dilakukan Roky Gerung kepadanya. Jokowi enggan ambil pusing atas kritik Roky Gerung tersebut. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Terkait rencana. Jokowi tidak berkomentar lebih jauh perihal Roky Gerung yang dilaporkan ke polisi. Dia menegaskan hanya fokus bekerja. Kemudian mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan Roky Gerung. Namun nyatanya partai tempat Jokowi bernaung, PDI Perjuangan, melaporkan Roky Gerung ke Mabes Polri. Tim kuasa hukum PDIP, Johannes Lumban Tobing, menyampaikan kedatangan pihaknya ke Bareskrim Polri untuk melaporkan Roky Gerung. Menurut Johannes, saat Roky Gerung berbicara dengan para buruh di Bekasi, ada pernyataan diduga fitnah yang dilontarkan. Pertama, Presiden Jokowi disebut berupaya menunda pemilu 2024 lantaran tidak peduli kepada buruh. Kedua, menyebut pemilu 2024 dapat terhalang oleh ambisi Jokowi sehingga mengajak masyarakat bergerak melakukan aksi People Power pada 10 Agustus 2023. Ketiga, disebut adanya ambisi Jokowi mempertahankan warisan atau legasi dengan pergi ke Cina untuk menawarkan IKN. Namun begitu, pernyataan Roky Gerung dinilainya bermuatan berita bohong alias hoaks, sehingga pihaknya dapat turut andil membuat laporan. Bagi Johannes, Jokowi merupakan kader PDIP, sehingga dari tim hukum merasa perlu membuktikan adanya kesalahan yang terjadi dan tidak ada pihak yang kebal hukum. Dia pun menyatakan tidak ada perintah dari Jokowi untuk melaporkan Roky Gerung. Gitu loh. Ada sudah kami siapkan bukti-buktinya. Nanti setelah selesai, karena kami akan koordinasi dulu dengan penyidik. Selesai kita buat laporan, nanti kita akan tulis kembali. Enggak, ini enggak ada perintah. Ya. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.